Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitriani dari kelas B Indralaya dengan NIM 1606101182429016. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai trayek pH dan penggunaan indikatornya. Asam basa memiliki trayek pH yang asam dan basa. Indikator asam basa yang biasanya digunakan adalah indikator buatan seperti indikator PP atau fenolftalein, metil biru, metil jingga, metil merah, dan merah fenol. Nah, penentuan trayek pH indikator asam basa yang secara alami dapat diawali dengan proses pembuatan larutan indikator, misalnya dengan pembuatan larutan dari daun sirih, daun pandan, buah naga, atau juga dari bunga-bunga yang ada dari alam. Nah, penentuan trayek pH indikator alami dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, siapkan plat tetes yang bersih dan kering, lalu teteskan larutan uji pH dari pH 1 sampai pH 14 pada tiap-tiap lubang. Nah, kemudian ke dalam masing-masing larutan pH, teteskan larutan indikator alami. Dan selanjutnya amati dan analisis perubahan warna yang terjadi dan trayek pH indikator tersebut. Indikator asam basa adalah asam lemah yang asam terionnya mempunyai warna yang berbeda dengan warna anionnya. Jika sedikit indikator dimasukkan ke dalam larutan, larutan akan berubah menjadi warna pertama atau warna kedua, tergantung pada apakah kesetimbangan bergeser ke arah bentuk asam atau anion, dan arah pergeseran kesetimbangan dalam reaksi tergantung pada H3O+, atau dengan kata lain tergantung pada pH. Dalam percobaan, biasanya kita menggunakan suatu kertas, yang jika kertas ini dibasahi dengan larutan uji, maka kertas ini akan berubah warna, yang perubahan warna itu akan menjadi suatu penentu pH larutan. Nah, kertas ini biasanya disebut dengan kertas lakmus. Indikator asam basa umumnya digunakan jika penentuan pH yang teliti tidak terlalu diperlukan. Nah, misalnya dalam kolam renang, pH tertentu merupakan syarat agar senyawa klor dapat bekerja dengan efektif untuk mencegah pertumbuhan alga, menghindari pengkaratan pipa, dan sebagainya. Nah, pH yang cocok itu ialah 7,4 dan fenol merah biasanya digunakan sebagai indikator dalam uji air kolam. Nah, dibandingkan dengan penggunaan indikator, pengukuran pH yang lebih tepat dapat digunakan dengan alat pengukuran pH yang biasa disebut dengan pH meter. Nah, bisa kita lihat di sini ada indikator metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalein. Nah, sini terdapat trayek pH-nya juga dan ada perubahan warna. Nah, soalnya yaitu suatu larutan berwarna kuning dengan metil merah, berwarna biru dengan bromtimol biru, dan tidak berwarna dengan fenolftalein. Berapakah pH larutan itu? Nah, di sini bisa kita lihat untuk metil merah berwarna kuning, berarti dengan pH 6,3. Untuk bromtimol biru dengan warna biru, yaitu pH-nya 7,6. Dan fenolftalein tidak berwarna, pH-nya 8,3. Di soal tadi kan yang ditanya metil merah berwarna kuning. Metil merah berwarna kuning berarti rentang pH-nya 6,3. Indikator selanjutnya bromtimol biru berwarna biru berarti 7,6. Dan indikator PP yaitu tidak berwarna berarti 8,3. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Kita isi pH-nya 4,2, 6,3, 6,0, 7,6, 8,3, dan 10,0. Nah, terus kita gariskan yang kuning ini berada di sebelah kanan. Berarti arahnya ke kanan. Yang kuning berada di pH 6,3 kanan. Artinya biru berada di sebelah kanan 7,6. 7,6. Selanjutnya tidak berwarna 8,3 berada di sebelah kiri. Kita garis ke kiri. Nah, dapat kita lihat di sini pH yang dipenuhi oleh ketiga indikator tersebut adalah antara pH 7,6 sampai 8,3. Kita arsir. Jadi didapat pH larutan tersebut sama dengan 7,6 sampai 8,3. Nah, untuk contoh soal yang kedua, larutan lain memberi warna kuning dengan metil merah
berwarna biru dengan brom timbul biru dan berwarna merah dengan indikator PP. Berapakah pH larutan itu? Jadi kita tandain dulu. Warna kuning dengan metil merah. Berarti kuning dengan 6,3. Metil biru dengan warna biru. pH 7,6. Untuk indikator PP berwarna merah dengan pH 10,0. Jadi kita buat garis bilangannya antara 4,2, 6,3, 6,0, 7,6, 8,3, dan 10,0. Kita gariskan. Nah, kuning 6,3 ke kanan. Untuk 7,6 berada di kanan, jadi ke kanan. Biru 7,6. Dan yang terakhir PP 10 berada di kanan, jadi ke arah kanan. Nah, untuk semua indikator ini yang memenuhi adalah dari 10 ke selanjutnya. Nah, ini. Jadi pH dari larutan tersebut adalah berada di 10 lebih dari 10. pH-nya sama dengan lebih sama dengan 10. Jadi dari angka 10,0 sampai selanjutnya ini adalah pH dari larutan tersebut. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai materi trayek pH dan penggunaan indikatornya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.